Radio Silaturahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak. Langsung saja kita memasuki pertanyaan. Yang pertama datangnya dari hamba Allah Ustadz yang ada di Magelang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan manusia sering lupa? Ya. Dengan apa yang dilakukan dan juga dengan barang-barang yang dia bawa Ustadz. Ya. Seakan-akan tidak bisa menguasai kelupaan tersebut. Mohon penjelasannya. Baik. Jadi manusia itu ingatannya punya batas. Ya, batas. Nggak bisa mengingat semua. Nah, misalnya saya ambil contoh. Kita bawa buku. Kemudian bawa tas. Begitu kita ngobrol, diambil satu tuh. Imam buku, imam tas, yang ini lupa. Itu sering, karena memang terbatas. Nah, jadi kita bisa mengingat, tapi juga terbatas. Ya, nah karena itu kita harus berlatih, ya, untuk menguatkan ingatan kita itu bisa dengan berlatih, tapi ya tetap terbatas, tapi nggak begitu parah gitu ya. Nah itu bisa. Nah karena itu saya katakan lupa itu sebetulnya bagian dari fitrah manusia. Jadi nggak apa-apa ya, yang wajar itu nggak apa-apa. Malah kalau saya sebutkan tadi, kalau nggak lupa kita malah tersiksa. Nah, karena ingat terus, yang sudah sedih ingat terus gitu loh. Ya, oke, saya kira begitu. Nah jadi karena keterbatasan ingatan yang kita miliki, maka kita sebaiknya jangan terlalu membebaninya dengan berat gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Hal-hal apa saja yang membuat amalan kita merosot Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron. Ya, yang membuat kita amalannya merosot itu adalah kalau kita lakukan perbuatan yang nggak baik, perbuatan tercela, ya, itu mengakibatkan kita itu merosot, keimanannya, ketakwaannya merosot. Nah, begitu kita berbuat baik, beramal soleh, naik, ya, keimanan kita, takwa kita naik, dan seterusnya begitu. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang merosotkan keimanan kita, ya kita hindari perbuatan-perbuatan tercela. Sebaliknya kalau perbuatan baik dapat menghapuskan perbuatan buruk. Al-Quran katakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Bahkan Nabi katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan susulah perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik tadi. Nah, jadi itu, jadi kalau kita mau terus meningkat iman dan takwa kita, kita harus terus berbuat baik dan meninggalkan perbuatan tercela. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita yang sudah memiliki kewenangan dalam membuat aturan yang untuk kepentingan orang banyak, dengan membuat aturan itu sendiri tanpa didasari oleh yang hak, yaitu Al-Quran dan hadis. Bagaimana Ustaz? Apakah ini termasuk kal-an'am? Ya, jadi kalau itu kita sengaja, kita bisa laksanakan hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah, kita nggak melaksanakan, ya itu ya kita berdosa. Tapi kalau kita nggak bisa melaksanakan karena keterpaksaan, ya misalnya undang-undang di negaranya beda, atau kita dalam kondisi yang, atau umat Islam di daerah minoritas, itu kan nggak bisa. Ya. Nah, jadi itu kalau di luar kemampuan kita nggak apa-apa. Tapi kalau kita mampu dan sengaja meninggalkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah, kita dosa. Tapi kalau karena kita memang belum punya kemampuan, nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sekedar menurut kemampuannya. Kemudian ditegaskan dalam hadis, ittaqullaha masata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu mampu, gitu loh. Jadi tentunya itu bukan berlebihan, yang kita mampu. Jadi saya kira demikian ya. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk menerapkan hukum-hukum Islam, ya harus, ya begitu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari Arasani Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam.
Saya mau bertanya, apakah benar sebelum Nabi Adam diturunkan sudah ada makhluk yang lain? Mohon penjelasannya, Ustaz. Oh iya, sudah ada. Misalnya hewan itu lebih dulu. Ya, jadi waktu Allah menciptakan Adam itu sarana sudah lengkap. Ya. Universe, alam sudah ada air, ada tumbuhan, ada hewan, ya, baru kemudian manusia. Nah, maka sebelum ada manusia banyak makhluk. Ya, termasuk benda mati, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan. Dan ada hewan yang tadi itu merusak, ya, makhluk yang selalu merusak, ya. Nah, itu belum disebut manusia dia. Ya, yang disebut manusia itu sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya gitu. Pemahamannya ya. Jadi saya kira demikian supaya jelas tadi ya. Nah, manusia pertama adalah Nabi Adam. Nah, sebelum manusia ada makhluk lain. Ya. Jin juga lebih dulu dari manusia, ya, misalnya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Semoga terjawab Pak Arsani. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hendro Limo, Ustaz. Usia 75 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Apa rasa dan bukti saat kehadiran Allah pada diri kita? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Jadi itu ayatnya berbunyi demikian. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya, kepada manusia, dari urat lehernya sendiri, ya, atau urat nadinya. Itu maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita, memperhatikan kita dan mengawasi kita setiap detik. Nah, jadi disitulah kita harus selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, dengan cara seperti ini maka kita nggak akan berbuat yang buruk, malu pada Allah. Ya, tapi kalau kita merasa tidak diawasi, ya kita, orang sering katakan yang berbuat nggak baik itu, nggak ada yang tahu ini kan gitu, nggak ada yang tahu. Padahal ada yang maha tahu. Nah, jadi dengan yang dimaksud dari ayat tadi adalah Allah itu lebih dekat kepada kita, ya, dalam arti kekuasaannya, pengawasannya, ya, itu sangat detail pada kita sampai detik hati kita diketahui oleh Allah. Ya, jadi itulah yang dimaksud dari ayat tadi. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nuryadi, usia 40 tahun di Pemalang, Jawa Tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, Ustaz, terkait ilmu syariat, hakikat, dan ma'rifat. Ya. Ada teman saya yang kita berbicara atau dialog, dia langsung bilang, saya sudah hakikat dan ma'rifat. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Jadi syariat itu adalah aturan-aturan agama yang bersifat lahiriah. Misalnya sholat, itu kan kelihatan. Ya. Kemudian zakat, ibadah haji, nah itu syariat. Ya. Nah, hakikatnya itu adalah kekhusyuan, keikhlasan itu nggak bisa dilihat. Hakikat tadi. Jadi keikhlasan ini akan menentukan sholat kita sukses atau gagal. Ya, maka ditegaskan, kita dibimbing dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu untuk membimbing kita supaya ikhlas. Nah, keikhlasan, kekhusyuan, ya, kemudian dia tidak terkena riya, tidak terkena ujub, itu adalah sifat yang disebut dengan hakikat tadi. Ya, jadi hakikat sholat itu selain dari yang syariatnya adalah apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Dapat mencegah seorang pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, itu hakikatnya. Ya, kalau sholat tapi masih melakukan perbuatan keji menunjukkan belum sampai ke hakikat itu. Nah, ma'rifat itu adalah pengetahuan yang lebih tinggi lagi, di mana orang itu dapat memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilham. Maaf, bukan wahyu ya, melalui ilham. Itu banyak. Maka banyak orang-orang yang punya kemampuan ma'rifat ini mengetahui sesuatu yang orang lain nggak tahu. Dari mana? Mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa dia? Tazkiyatun nafs. Mensucikan jiwanya dari penyakit-penyakit rohani.
dari ujub itu merasa paling baik. Riya, ingin dilihat orang perbuatan baiknya. Sum'ah, ingin diceritakan, ingin didengar orang. Kemudian hasad, dengki, dihilangkan semua ini, ya. Kemudian juga dendam, dihilangkan dari dirinya semua, sehingga jiwanya bersih, hatinya bersih. Nah, dia baru nanti dapat ma'rifat. Itu digambarkan seperti cermin, ya, cermin itu. Kalau cermin itu dibersihkan, maka dia akan menangkap cahaya. Tapi kalau cermin itu kotor, ada debu, ada karat, ada tumpahan cat, nggak bisa melihat, ya, nggak tembus cahaya. Nah, kalau cermin kita, hati kita ini bersih, maka akan tembus itu, the lights of God, ya, cahaya dari Allah, yakni ilmu Allah melalui ilham. Nah, itu maka banyak para wali, para sufi yang sampai ke tingkat itu. Nah, biasanya itu diawali, ya, awal mulanya itu dia mimpi berjumpa dengan Nabi. Ya, itu mulai masuk ke wilayah ma'rifat, ya. Mimpi berjumpa dengan Nabi. Nah, kalau orang mimpi berjumpa dengan Nabi itu betul-betul berjumpa. Kata Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru bi surati. Barang siapa yang bermimpi melihat aku, maka sungguh dia telah melihat aku. Kalau sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai wujudku. Nah, jadi itulah luar biasa, ya. Nah, dimulai dari situ biasanya, nanti akan langsung ke tingkat ma'rifat. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan dari Sahriyanti di Tangerang Selatan, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk menjauhi dan memperlakukan saudara yang memiliki sifat pelit, Ustadz? Nah, bagaimana, Ustadz? Yang memiliki sifat pelit. Sifatnya pelit. Oh iya. Ya, harus dinasehati dan beri nasihatnya yang ikhlas kita. Ya, jangan dengan kebencian. Insya Allah dia akan berubah. Ya, dan berikan nasihat dengan tidak jangan menggurui, jangan ngobrol, ya, sehingga mereka nggak terasa itu, ya. Nah, akhirnya itu mereka sadar, insya Allah, ya, begitu. Karena bakhil itu disebutkan aduwullah, al-bakhilu aduwullah. Bakhil itu musuhnya Allah itu. Ya. Ba'idun minal jannah wa qaribun ilan nar. Jauh dari surga dan dekat ke neraka. Jadi alhamdulillah. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari Sukabumi Caringin, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita melihat, Ustaz, atau diri kita, Ustaz, yang sudah melakukan amalan atau ibadah yang baik, yang soleh, namun terkadang juga kita masih melakukan pelanggaran atau larangan-larangan yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ya. Bagaimana, Ustaz? Nah, itu menunjukkan ibadah kita belum sampai ke hakikat tadi. Ya, baru syariatnya aja. Baru wujud lahirnya. Ya, belum masuk ke situ. Kalau dia sudah masuk ke wilayah hakikat, di mana sholat itu dapat mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa juga demikian, ya. Ibadah lainnya. Jadi kalau kita sudah ibadah tapi masih berbuat yang buruk, menunjukkan ibadah kita kualitasnya masih rendah, gitu, ya. Bukan gak bermanfaat tapi kualitasnya masih rendah. Harus tingkatkan lagi sehingga dia meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaan yang datangnya dari Batam, yakni datangnya dari Nur Himan, Ustaz. Ya. Usia 50 tahun, Pak Nur Himan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi imam pada waktu sholat sering lupa rokaatnya, Ustaz. Apakah lupa itu dalam sholat itu hal yang wajar atau bagaimana, Ustaz? Hal yang wajar. Ya, banyak kan orang sholat lupa. Nah, karena itu ada aturan yang di belakangnya mengingatkan, ya, dengan membaca subhanallah. Nah, kalau kita sholat seorang diri lupa 2 atau 3 rakaat, tetapkan 2. Kita lupa 1 rakaat atau 2 rakaat, tetapkan 1 rakaat, ya. Itu wajar, ya, kalau orang lupa, asal nggak keseringan, ya, nggak terlalu sering, ya, sewaktu-waktu terjadi, ya. Saya kira demikian.
Baik Ustadz, pertanyaan datangnya dari WhatsApp di nomor 08131937 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menghilangkan penyakit-penyakit hati itu bertahap Ustadz? Lalu seperti apa tahapan-tahapannya? Mohon penjelasannya. Ya, pasti bertahap. Misalnya saya ambil contoh hasad, dengki. Itu nggak mudah hilang begitu aja. Kita berlatih terus ya. Kita hindari, lama-kelamaan terbiasa. Kemudian takabur juga begitu, ya harus kita hindari secara bertahap. Termasuk riya juga begitu. Awal-awal mula kita riya melulu. Ya, saya waktu masih muda juga begitu. Ya. Atau dengan niat yang lain banyak itu. Saya ambil contoh, ada orang sholat tarawih lagi budak karena banyak kue misalnya kan. Iya, Nah itu kan tidak lillahi ta'ala, tapi lama-kelamaan itu akan hilang. Lama-kelamaan menuju kepada ridwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu bertahap. Ya, oke. Terima kasih. Baik Ustadz, karena dibatasi oleh waktu, mungkin ada yang ingin Ya, disampaikan terkait dengan pembahasan kita, tafadhol. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita meneliti tentang status dan kedudukan manusia, maka dia merupakan makhluk yang kontroversial. Bisa jadi makhluk terbaik atau makhluk yang paling rendah. Ditentukan oleh ibadah dan amal soleh kita. Kalau kita lakukan ibadah dengan baik dan amal soleh, maka kita menjadi makhluk yang terbaik. Tapi kalau kita tidak beriman dan bahkan berbuat kerusakan, menjadi makhluk yang paling hina. Saya kira itu yang harus kita perhatikan betul-betul. Dan itu kenyataan itu nggak bisa kita bantah ya, dalam kenyataan kehidupan kita begitu. Saya ambil contoh, kalau hewan jahat itu nggak seberapa jahatnya. Tapi kalau manusia jahat, kejahatannya dahsyat, ya kan? Nah, jadi itulah bahayanya. Demikian, ikhwan dan akhwat sekalian, saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas tausiah yang disampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga ikhwan akhwat dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Arifin ditemani oleh Neza dan juga Bang Yusuf Subangkit, mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.